Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait anemia pada ibu hamil. Tadi aku sempat nanyain terkait anemia ini seperti apa sih dok? Kita harus ceknya tuh haruskah mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, itu seperti apa dok baiknya? Jadi khususnya ya kalau untuk ibu hamil yang pertama kali harus dicek ketika awal kehamilan. Jadi ketika tahu hamil maka dia harus segera cek untuk tahu screeningnya. Screening di awal kita tahu oh ibu ini beresiko atau tidak beresiko. Nah kalau yang dia beresiko bisa dianjurkan untuk setiap bulan atau 3 bulan sekali jadinya. Itu bisa dilakukan di vaskes terdekat ya, bisa di puskesmas ataupun di klinik ya. Jadi kalau di puskesmas untuk screening awal itu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Nanti juga akan diberikan suplemen pencegahan. Selain suplemen nanti akan ada edukasi makanan-makanan apa yang boleh dimakan sama ibu hamil. Baik, jadi lebih bisa mengontrol lebih awal ya dok ya untuk kondisi kehamilan selama hamil tentu. Iya. Dokter silahkan kembali lagi untuk menjelaskan. Oke, jadi penyebab anemia ini penyebab tadi sudah ya. Oke. Jadi penyebab anemia pada kehamilan itu banyak ya, banyak sekali faktornya, multifaktorial. Bisa karena pertambahan sel darah yang tidak sebanding dengan pertambahan plasma tadi ya. Jadi kesenjangan ya, sel darah merahnya lebih kecil, lebih sedikit, plasmanya lebih besar. Kemudian kurangnya zat besi tadi ya, yang biasanya kurang karena intake makanannya yang tidak seimbang. Kemudian kebutuhan zat besi yang meningkat, jelas meningkat karena dia butuhnya untuk anaknya juga. Benar. Jadi si ibu hamil ini mensuplai zat besi atau darahnya bukan hanya untuk dia, tapi untuk anaknya juga. Apalagi nanti ketika trimester ketiga, sang ibu hamil ini akan menyiapkan tabungan untuk zat besi si anaknya ketika lahir nanti, yang akan bertahan selama 6 bulan. Jadi memang harus banyak sekali yang harus disiapkan oleh ibu hamil tadi. Kebutuhannya jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada ibu-ibu biasanya atau orang yang tidak hamil ya. Kemudian nah, kurangnya zat besi ini kalau kita lihat di makanan, jadi zat besi itu ada 2 ya kategorinya. Dalam zat besi itu ada namanya hem dan non-hem. Nah, hem itu adalah yang didapatkan dari protein hewani. Protein hewani apa aja? Yaitu telur ya, daging, ikan, ayam. Nah, itulah yang ada zat besinya. Kalau yang non-hem itu didapatkan dari sayuran, kacang-kacangan ya, kemudian dari tahu, tempe. Nah, itu juga mengandung zat besi, tapi dia kategorinya non-hem. Kenapa berbeda hem dan non-hem? Jadi kalau yang hem itu, yang di protein hewani itu lebih mudah terserap oleh tubuh. Kita makan aja zat besinya langsung masuk. Nah, kalau yang non-hem itu dia harus distimulasi dengan zat lainnya. Zat lainnya itu apa? Yaitu vitamin C. Jadi dianjurkan kalau misalnya mau yang non-hem, adanya misalnya di rumah cuma ada tempe dok, misalnya kan cuma ada tahu, nggak ada daging, nggak ada ayam, nggak ada telur, boleh. Jadi boleh mengkonsumsi tadi tempe mungkin, tahu atau sayur-sayuran, tapi dibarengi dengan konsumsi vitamin C. Vitamin C didapatkan dari apa? Dari buah ya. Dari buah. Ada buah jeruk mungkin, semangka atau buah yang lainnya. Nah, dari vitamin C itu boleh distimulasi bersama si yang non-hem tadi atau yang sayur-sayuran ataupun tempe-tempean tadi. Nah, ada juga makanan yang bisa menghambat absorpsinya. Yang menghambatnya tadi apa? Biasanya susu. Jadi kalau mau minum susu ibu hamil bukannya tidak boleh ya, boleh, sangat disarankan, tapi tidak boleh berbarengan dengan makanan yang mengandung zat besi tadi ya. Baik, jadi jangan sampai bersamaan gitu ya dok ya, karena terkadang tuh kan ibu hamil ini kan mulai membuat kayak pola ya, pola makan gitu ketika dia harus minum susu atau mungkin harus makan itu kapan itu ternyata harus dibedakan ya dok ya, antara minum susu dan juga makan makanan yang mengandung zat besi ini. Betul sekali. Jadi kadang
pengaruh juga dari sinetron TV ya, sering kita lihat kan, makan-makan tuh minumnya susu Bener, katanya. pagi-pagi gitu ya, Dok, pagi-pagi ya. minumnya susu. Jadi harus dijeda ya, dijeda minimal 2 jam dari si makanan yang mengandung zat besi tadi ya. Jadi yang bisa menghambat absorpsi tadi adalah susu, kemudian teh, kopi ya. Itu harus dijarakkan. Ya bukan tidak boleh, tapi harus dijarakkan. Tidak boleh bersamaan. Kalau untuk suplemen sendiri nih dok, terkadang kan ketika kita hamil itu banyak sekali suplemen-suplemen yang diberikan, itu entahlah itu zat besi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya baik nggak sih dok? Ataukah mungkin itu juga bisa membantu? Ataukah memang itu sebenarnya kalau bisa kita hanya dengan makanan-makanan saja cukup, itu sudah cukup nih dok? Kalau saya sih biasa sering menyarankan pada pasien-pasien suplemen tetap dimakan karena untuk pencegahannya, tapi makanan juga harus. Kenapa? Karena memang sesuatu yang langsung itu real food itu jauh lebih baik, tapi tidak memungkiri yang suplemen tadi tetap ditambahkan sebagai tambahan. Selain untuk vitamin dan untuk ibu hamilnya tadi juga bagus untuk anaknya. Jadi si real food itu makanan yang kita makan, kenapa harus disarankan beraneka ragam? Jadi jangan dipantang-pantangin nih ibu hamil, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu mitos ya. Yang tidak boleh pada ibu hamil adalah makanan mentah atau yang tidak matang ya, ataupun yang melalui pembakaran. Karena kan ketika misalnya dibakar-bakar itu kan banyak zat karsinogeniknya ya, tidak baik untuk ibu hamil. Hanya itu saja, untuk makanan lainnya boleh selagi dia tidak ada alergi. Nah, kenapa beraneka ragam? Karena ketika ibu itu hamil, dia makan, saluran makanan saripatinya itu juga menyalur ke plasenta anaknya. Itu akan memberikan rasa-rasa pada anaknya yang nantinya ketika dia lahir, dia akan merasa pernah mencicipinya. Jadi kalau itu bukan mitos tapi fakta. Benar. Jadi ketika kita hamil itu memang harus makannya lebih ekstra lagi ya dok lebih ya? ekstra dan jangan dipantangin loh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Yang pasti harus matang. Nah, kalau yang suka sushi jangan yang ditahan dulu ya. Dok, ya. Baik dokter. Nah ini juga bisa karena misalnya asam folat juga bisa ya. Asam folat juga ada vitamin-vitaminnya tadi ya. Kemudian, nah ini waktu zaman corona dulu, walaupun corona pemerintah tetap concern terhadap ibu hamil karena kasus anemia ini belum tuntas dari dulu ya. Jadi mengapa ibu hamil rentan anemia nih, tagline-nya gini ya? Karena satu, pola makannya yang kurang beragam dan gizinya tidak seimbang. Tadi ada yang ibu hamil kan hormonnya bergejolak nih. Lihat makanan dikit mau mual, mau muntah. Nah, itu yang bisa menyebabkan intake atau asupan makanannya kurang. Ketika asupan makan kurang, otomatis tadi si zat besi tidak masuk, ya. Asam folat tidak masuk. Banyak sekali yang tidak masuk ke dalam tubuh karena asupannya kurang. Sedangkan yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tadi terpaksa harus ada suplemen, kemudian ada vitamin-vitamin, lalu pola makannya harus dibenerin. Kalau ibu hamil saya sarankan makannya sedikit aja tapi sering. Baik. Sedikit tapi sering, kan akhirnya banyak ya. Kalau pepatah bilang apa, berakit-rakit ke hulu ya. Jadi sedikit aja dulu nggak apa-apa. Kemudian kehamilan yang berulang dalam waktu singkat. Nah ini penting ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri, Kemenkes sendiri sudah menyarankan bahwa harus ada jaraknya. Hanya itu ada tagline 2 anak cukup ya. Benar sekali. Karena tadi kalau misalnya yang kayak susun paku setahun ada anaknya, setahun ada anak, tidak ada jeda untuk ibu tadi, ibunya belum bisa mengcover tubuhnya yang ketika hamil kemarin banyak menyuplai untuk anaknya, masih kurang nih, belum penuh sepenuhnya kan, akhirnya hamil lagi, butuh lagi dia lebih banyak lagi. Nah itulah yang tidak boleh kehamilan berulang dalam waktu singkat. Kalau bisa harus dijeda ya. Makanya ada namanya KB. Nanti kita bahas KB kapan-kapan ya. Kemudian kurangnya asupan makanan kaya sumber zat besi. Lagi ditekan ya zat besi. Karena zat besi itu 70% komponen dari HB ya. Lalu ibu hamil mengalami kurangnya energi kronis atau KEK. Itu tadi kurang energi kronis karena dari intake-nya tadi, dari makanannya tadi yang sedikit. Otomatis dia tetap harus bekerja ya, ibu hamil tetap harus beraktivitas, baik bekerja di luar ataupun di rumah, kan tetap ada energi yang dikeluarkan. Intake-nya kurang, otomatis tidak ada cadangan makanan, bagaimana untuk keadaan anaknya juga akan berpengaruh nantinya. Lalu infeksi yang menyebabkan kehilangan zat besi seperti cacingan dan malaria. Oke, ini tanda dan gejalanya ya. Kalau pernah dengar nggak iklan 5L katanya? Lesu, lelah,
lalai, lemah, dan letih. Jadi benar ya, itu bukan mitos ya. Memang kalau gejala anemia adalah lesu, lemah, letih ya. Biasanya ngantuk bawaannya, terus nggak berselera kemana-mana ya. Kalau kita lihat dari wajah, dari kelopak mata biasanya pucat. Kalau cara paling gampangnya adalah bandingkan kelopak bawah mata kita dengan lidah. Lidah pada orang yang normal ya, warnanya akan berbeda jauh. Kemudian lidah dan bibir tampak pucat, mata berkunang-kunang atau oyong-oyong. Itu sering nih pada ibu hamil, jalan dikit oyong, jalan dikit Sempoyongan, oyong. ya benar. Nah, ibu hamil dikatakan anemia jika kadar Hb dalam darah kurang dari 11. Terus pusing, nah ini jelas mata berkunang-kunang, pusing, oyong. Ini gejala anemia. Jadi jangan sepele ya. Kalau ada gejala-gejala seperti ini boleh dicek misalnya. Oh, ternyata tensi yang rendah. Benar sekali. Tapi nih dok, terkadang juga banyak juga orang-orang yang bilang nih kalau sempoyongan atau mungkin anemia itu juga bisa disebabkan oleh kecapean. Itu benar apa enggak nih dok? Kalau kecapean tidak disertai makan yang baik, jelas bisa menyebabkan anemia. Tapi kadang kenapa kecapean tadi ya? Kan kecapean itu kan energi kita banyak terkuras. Kita makan aja nggak sempat. Terus yang dikeluarkan tadi energinya belum bisa diganti. Boro-boro mau nambah energi yang baru. Nah itulah yang bisa menyebabkan anemia tadi. Makanya kalau kata orang kalau banyak aktivitas makanannya juga harus banyak ya dok ya. Biar supaya tidak ada hal seperti ini kayak anemia ini ya. Jadi bukan salah, tapi memang seperti itu. Cuman kita panjangkan lagi. Jadi kecapeannya itu karena tadi energinya terkuras, belum sempat terganti, akhirnya menyebabkan anemia nanti. Benar sekali. Baik dokter. Nah ini ada apa nih diagnosis ya. Tapi kita tahan dulu nih dokter. Nanti kita akan kembali lagi tentunya membahas terkait diagnosis dari anemia pada ibu hamil setelah jeda program berikut ini. Tetap di Dokter Kita.